Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Kali ini saya mendapatkan tamu istimewa nih, Bung Laksamana Soekardi. Selamat datang ke Cokro lagi, Bang. Terima Udah kasih. lama. Iya, jangan keseringan Iya, juga, bisa inflasi. betul. Tapi kan memang saat-saat tertentu saya kira perlulah kita mendapatkan bagaimana sih pandangan seorang Laksamana Soekardi ini terhadap pokok persoalan yang kita bicarakan ini, terutama karena ini ada satu tulisan dari Bang Laks yang saya dapat dari beberapa orang, jadi ini artinya sudah nyebar kemana-mana ini. Judulnya itu eh, kebijakan kebijakan kriminal gitu. Ini mengacu kepada kasus Tom Lembong Ya, ya, yang diabolisi oleh Pak Prabowo, kemudian Bu Ira Puspadewi yang direhabilitasi oleh Pak ya, ya. Prabowo. Ini pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu. Terus nanti what next-nya gimana gitu. Karena ada kasus yang mungkin agak mirip itu, misalnya Nadiem gitu misalnya ya. Nah, di beberapa poin dari tulisan Bang Laks ini nanti kita bisa tampilkan ya. Itu kan ada beberapa poin menarik nih. Pertama, soal kebijakan publik itu nggak boleh dikriminalisasi. Itu kaitannya dengan Tom Lembong mungkin ya. Yang kedua, soal business judgment itu juga nggak boleh dikriminalisasi gitu. Ini Ya. kaitannya dengan Bu Ira gitu. Terus soal gimana sih menghitung kerugian negara ini? Siapa yang berhak gitu? Hmm. Apakah jaksa, apakah KPK? Terus seberapa jauh mereka bisa bertindak terkait dengan penentuan kerugian negara itu seperti apa? Gitu. Jadi saya serahkan ke Bang Laks. Gimana nih Bang soal kasus yang terjadi ini seperti apa? What next-nya gimana gitu? Supaya tidak terulang lagi gitu. Apa yang karena kan di satu sisi kita pengen eh, penindakan terhadap korupsi itu jalan ya, efektif. Tapi di sisi lain juga kan pertumbuhan ekonomi yang menjadi cita-cita kita semua itu juga tidak terhambat gitu, Bang. Ya. Gimana, Bang Lex? Wah, terima kasih atas undangannya juga. Iya. Mohon maaf baru bisa nongol lagi. Eh, saya kira kita mulai dengan pemberantasan korupsi ya. Ya. Pemberantasan korupsi itu kita dukung. Ya. Tapi pemberantasan korupsi itu bukan semata-mata memenjarakan orang dan mendeklar kerugian negara yang tinggi gitu Hmm. loh. Di situ saya melihat pemberantasan korupsi harus berkeadilan. Ya, jangan sampai yang salah dihukum, yang tidak salah tidak disentuh. Ya. Karena juga ada public secret ya. Ada yang misalnya pejabat kaya raya yang dulunya miskin gitu Hmm. loh. Itu pun tidak disentuh Ya. ya. Nah, di sini juga makin menarik ketika Presiden Prabowo turun tangan. Ya. Ya, kalau Presiden Prabowo tidak turun tangan, mungkin berbeda. Dan itu pun disebabkan oleh sekarang zaman digital, sosial media, kontrol sosialnya itu besar sekali. Kalau ini terjadi mungkin 10 tahun lalu ya diam-diam anget-anget Hmm. tidak ada yang protes Ya. gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, saya pernah jadi pejabat, saya juga pernah mengalami kasus yang serupa tapi tak sama Ya. seperti ini. Tetapi pada intinya ya memang ada sebuah pelanggaran human right ya dari orang yang tidak salah. Nah, khusus mengenai pejabat, pejabat itu memiliki hak diskresi. Hak diskresi itu adalah harus menjawab sebuah peristiwa ya yang mungkin tidak diatur oleh undang-undang, ya, tapi diberikan hak kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan. Nah, hak diskresi ini ya tidak bisa dikriminalisasi. Hmm. Ya. Nah, saya melihat belakangan yang jadi isu itu adalah kenapa pejabat negara yang mengambil keputusan dikriminalisasi. Saya setuju kalau ada tindakan korupsi ya atau tindakan yang eee, jahat ya atau niat jahat, Hmm.
ada fraud, Ya. ya, ada pemalsuan dokumen, laporan dan lain sebagainya, itu ranahnya pidana. Ya. Tetapi judgement itu kan nggak bisa dipidanakan, dan pejabat itu diberikan hak diskresi untuk mengambil keputusan. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa keputusan itu sekarang salah, Hmm. ya, yang namanya hindsight bias gitu Ya, loh, hindsight bias. dengan kondisi sekarang gitu loh. Menilai kasus keputusan masa lalu dengan Kondisi kondisi sekarang. sekarang gitu ya. Saya gini kasih contoh ya biar biar pemirsa semua bisa mengerti. Misalnya Mas Sahal dengan istri baru mengalami PHK, Hmm. ekonomi sedang susah, ya. Anak sakit dan mesti sekolah. Lalu yang dilakukan Mas Sahal menjual cincin kawin dari emas, walaupun itu sangat Ya. berharga. Dan beberapa tahun kemudian anak sudah lulus dan sehat. Terus Mas Sahal dituduh, kenapa jual cincin kawin gitu loh. Hmm. Ya kan sekarang harga emasnya juga tinggi lagi. Itu kan simbol perkawinan Anda tidak bermoral lah, Ya, istilah ya, ya, dituduh ya. gitu. Tapi kasus dulu ketika Anda menjual cincin, situasinya itu yang diskresi Anda, Hmm. yang tidak bisa dipidanakan. Dan tidak bisa dilihat dari sekarang gitu ya. Betul, itu yang namanya hindsight bias. Ya, ya. Nah, itulah pejabat pengambil keputusan dilindungi dan tidak boleh dikriminalisasi. Kecuali memang ada niat jahat, ya, Mens mens rea itu rea, Bang ya. atau ada fraud, itu memang ranahnya pidana, ya. Saya melihat yang menjadi masalah kemarin ada 2 ya, Tom Lembong dan Ira, Ira. Ira Puspadewi. Nah, kasusnya Ira itu bukan pejabat publik, tetapi business decision. Ya, di dalam perusahaan itu ada yang namanya business judgment rule, Hmm. di mana direksi diberikan wewenang untuk mengambil judgment, keputusan, ya, sesuai dengan resiko bisnis. Ya, yang resiko bisnis itu kan tergantung dari fluktuasi pasar, kompetisi, Ya. ya, lalu juga eh, makroekonomi dan lain-lain lah, banyak sekali. Keputusan pada saat itu baik bisa menguntungkan, bisa merugikan. Hmm. Walaupun merugikan seperti pejabat publik yang tadi, itu tidak boleh diveto oleh aparat penegak hukum. Ketika kalau yang kasus pejabat publik keputusannya diveto, dianggap salah, itu akan merusak tatanan keseimbangan lembaga negara. Hmm. Karena pejabat publik itu diskresi eksekutif yang sudah ada aturannya, dikontrol oleh DPR, ya. Kalau presiden dimakzulkan lah, ya Ya, kan, ya. bukan dipidanakan. Ketika aparat penegak hukum, ya, diberikan kekuasaan untuk melakukan veto dan bebas menentukan kerugian negara, itu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah ketakutan. Ketakutan dari penyelenggara negara, ketakutan dari dunia usaha. Hmm. Nah, jadi intinya adalah kerugian negara nih yang lagi rame, ya. Titik pokok soalnya. Semua orang boleh menghitung kerugian negara. Mas Sahal juga boleh menghitung kerugian negara, saya juga boleh, Anda juga semua boleh. Aparat penegak hukum juga boleh. Tetapi apakah semuanya kita ini bisa menjadi auditor? Kan nggak bisa, karena auditor itu memiliki sebuah falsafah tersendiri dan diatur oleh prinsip-prinsip audit. Kalau di keuangan negara ada standar pemeriksaan keuangan negara. Dan hasil auditnya pun harus ada prinsip asersi.
si auditee yang diaudit itu diberikan hak untuk menjawab dulu, dikasih tahu, lalu dibahas lagi, ya. Itu prinsip asersi namanya. Nah, dalam bisnis itu macam-macam, juga ada metode-metode perhitungan. Misalnya bisnis risk itu kan diambil keputusan dalam mengurangi resiko, ya. Satu, kompetisi. Kedua, menguasai pangsa pasar, ya. Ketiga, juga kondisi makroekonomi, ya. Keempat, macam-macam lagi lah. Saya melihat kalau akuisisi yang khusus Mbak Ira, itu metodenya banyak. Ini kan yang dibeli perusahaan, bukan kapal. Bukan kapalnya, tapi Ya, perusahaannya yang perusahaan as a diakuisisi. going concern, Ya. ada utangnya, ada strateginya, ada kalau 1 tambah 1 bisa bukan 2 tapi 2,5 gitu loh. Ini yang nggak dilihat kan. Ya, jadi ada metode misalnya discounted cash flow, lalu metode price to book value, lalu metode price EBITDA to price, macam-macam lah. Itu spesialis itu, spesialis keuangan. Nah, kalau saya lihat, saya kasih contoh aja deh, gini. Misalnya ini ada supaya mudah dimengerti ya, ada showroom, isinya ada Rolls Royce, ada mobil mewah banyak. Kalau dihitung mobil per mobil, itu mungkin harganya 100 miliar lebih. Ya. Tapi dibeli murah, misalnya hanya 20 miliar. Loh, kita yang pemilik showroom ini dikritik, loh kok murah jual? Kan satu Rolls Royce aja 20 miliar gitu. Tapi yang mengkritik itu tidak tahu bahwa perusahaan saya showroom dealership ini memiliki utang. Utangnya mungkin 100 miliar lebih. Jadi kalau dijual 20 miliar ya udah bagus, untung. Nah, ini yang tidak bisa menghitung berdasarkan transaksi. Tapi secara keseluruhan strateginya. Saya juga ada pengalaman dulu direktur Dirut Jam Sostek, Pak. Di penjara sampai meninggal, sudah almarhum sekarang. Kenapa? Dalam portfolio investasinya itu kan ada beraneka ragam, ada fixed income, ada obligasi, ada saham, ya. Jadi ada yang high risk, middle risk, ada yang konservatif, low risk. Tapi kalau digabung diharapkan mendapatkan return sekian. Nah, yang high risk itu saham-saham. Saham itu tidak hanya diharapkan untuk untung besar dibandingkan obligasi, untungnya bisa besar, tapi ruginya juga bisa besar atau bisa rugi gitu loh. Nah, ketika diambil satu saham investasi dinyatakan rugi, langsung dipenjara. Padahal overall secara basket investasinya itu memberikan return yang cukup tinggi. Nah, ini yang saya katakan semua orang bisa menghitung kerugian negara. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi auditor. Karena itu membutuhkan satu independensi. Ya, karena kalau jaksa misalnya emang nalurinya untuk mencari kesalahan kan. Nalurinya dididik, di training emang seperti itu. Kita tidak menyalahkan, makanya undang-undangnya juga tidak memberikan jaksa wewenang untuk menentukan kerugian negara. Dan kerugian negara itu ditentukan berdasarkan oleh lembaga BPK RI. The final say-nya itu BPK ya? Dan itu pun ada syaratnya, berdasarkan investigative audit. Yang tadi ada prinsip-prinsip auditnya. Nah, inilah yang menjadi masalah. Kita frekuensinya berbeda gitu loh. Nah, kenapa Presiden akhirnya ikut campur? Walaupun saya tidak diinformasikan, saya hanya ini pandangan saya ya. Kelihatannya memang instabilitas dunia usaha itu bukan ditentukan oleh politik atau market atau nilai rupiah. Tetapi kalau jaksa, aparat penegak hukum bisa memveto
seperti ini dan menentukan kerugian negara, jadi ketidakpastian bisnis itu adalah karena APH ini yang menentukan kerugian Hmm, negara. Nah, jika ini terjadi, maka dunia bisnis akan menjadi ketakutan. Pengambil kegiatan politik juga, kegiatan kebijakan kebijakan publik, publik ya. juga takut. Negara yang membiarkan hal ini terjadi, akan terjadi hukum dijadikan alat politik. Hmm, Ya, hukum dijadikan alat politik, birokrasi menjadi impoten, tidak bekerja, bisnis pun tidak jalan. Nah, ini mungkin yang Pak Presiden Prabowo melihat ada baiknya diintervensi, ya. Tapi kan kesalahan tidak the root of the problem. ya, Kesalahan itu tidak bisa diperbaiki dengan metode yang salah lagi kan. Tapi kalau emang tidak ada perbaikan-perbaikan, mungkin akan keluar lagi nanti, ya. Kalau ya. tidak ada follow up misalnya memperbaiki apa ya, mungkin aturannya atau pasal-pasal yang memberi kewenangan pada jaksa atau KPK untuk bertindak seperti yang dalam kasus Tom Lembong dan Ira. Ira, itu kan bisa terjadi lagi tuh, Bang. Ya, ini kasus yang agak kita dengar-dengar juga kan kasus Nadiem Nah Makarim. itu juga pengen saya tanyakan itu. Ya, kasus Nadiem ini kalau memang niat jahatnya tidak ada dan kalau dia memang sudah mengajak, eee, Jamdatun dari Kejaksaan Agung untuk ikut mengawasi prosesnya, itu kan berarti tidak ada mens reanya. Hmm, Kedua, BPK sudah memberikan laporan audit dan tidak ada kerugian negara. Dan yang diputuskan oleh Nadiem misalnya ya kalau memberikan keputusan menggunakan Chrome, itu memang, merupakan mandat dia, wewenang dia untuk menteri bisa menentukan pakai apa gitu ya, loh, ya. nggak ada salahnya. Cuman mungkin karena Microsoft yang biasanya menjadi supplier, karena tapi harganya lebih mahal dia ambil Chrome. Nah, dengan mengambil keputusan menggunakan Chrome, negara dihemat Hmm, hmm. hemat berapa juta dolar. Ya mungkin ada yang tidak suka kali di situ. Nah, dengan demikian juga kita bisa melihat apakah menentukan kerugian negara ini akan terulang lagi gitu loh. Dan juga saya dengar-dengar Nadiem juga tidak mengambil uang seperak juga ya. Ya. Seperti kasus Ira lah nggak banyak bedanya, Hmm, serupa tapi hmm. tak sama seperti kasus, Tom Lembong juga. Nah, ada baiknya juga mungkin aparat penegak hukum mulai, eee, mereview ya, melakukan, istilahnya koreksi diri ya, Evaluasi lah ya. evaluasi di mana, eee, jangan sampai terjadi ketidakpastian hukum di republik ini, pengusaha pada takut, pengambil kebijakan juga pada takut, ya. Dan kita lihat di kasus Nadiem masih ada kesempatan, Hmm, hmm. ya. Kalau dulu sebelum sebelum dituntut masih bisa SP3. Ya. Kalau ini kan bisa ada, apa, SKP2 ya, Hmm, hmm. surat keputusan pemberhentian penuntutan gitu loh, sebelum nanti Presiden Prabowo lagi yang ngeluarin. Kalau itu kan sama aja kena hook kalau main Iya. tinju itu loh. Dan juga harusnya nggak usah digunakan terlalu sering gitu Tidak kan. boleh terlalu sering. Tapi kalau memang tidak diperbaiki ya akhirnya Muncul lagi muncul gitu. lagi dan ini juga sangat penting untuk kita semua untuk belajar menaruh semuanya pada perspektif yang Hmm, benar. hmm. Ya, jangan sampai kerugian negara hanya permainan naratif dan persepsi. Ya, itu harus kerugian negara itu harus dihitung secara tepat ya dan juga berdasarkan audit investigatif oleh certified auditor ya, kalau negara adalah BPK RI, kalau Hmm, perusahaan juga ada akuntan publik ya, yang juga memiliki keahlian karena itu disertifikat, ya. ya diberikan sertifikasi untuk jadi auditor. Nadiem itu kan memiliki hak diskresi untuk memilih, merek ya,
Chrome dan Microsoft. Ya, dalam rangka digitalisasi pendidikan karena COVID. Hmm. Ya. Somehow akhirnya dia putuskan Chrome. Ya. Itu hak dia untuk mengambil keputusan itu, nggak salah. Ya. Kecuali tadi ada pemalsuan dokumen, ada fraud, itu masuk ranah pidana. Tapi keputusan ansih dia memutuskan Chrome itu tidak bisa dikriminalisasi. Kalau semua keputusan seperti itu dikriminalisasi, ya akhirnya diveto istilahnya. Ya, ya. Eksekutif diveto oleh yudikatif. Nah, akan terjadi kekacauan. Saya ambil contoh lah, presiden yang mendapat hak diskresi banyak sekali kan di negara ini. Ketika dia melakukan hal yang salah, apakah jaksa yang mengatakan dia pidana? Kan enggak, dibawa ke MPR RI untuk diimpeach atau dimakzulkan. Itu udah ada pembagian tugasnya, stabilitas lembaga-lembaga negara sudah diatur. Jadi kebijakan nggak boleh diveto oleh aparat penegak hukum. Kalau ini dibiarkan terjadi, itu kan kacau, Pak. Ya. Ya, yang salah akan dihukum, itu bagus. Tapi yang tidak salah dihukum, kan kasihan. Yang salah malah bebas. Ya. Kan kita juga yang belajar hukum ada adagium, lebih baik melepas orang yang salah tapi tidak terbukti daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah. Itu mengenai hak asasi manusia. Ya itu memang agak rame ya, kita juga melihat bahwa kondisi ini juga kenapa saya ikut menulis, saya juga pernah mengalami, Pak. Ya, ya. Bayangin saya pas Megawati turun langsung dalam sebulan ada keputusan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Amar putusannya adalah menetapkan saya sebagai korupsi. Udah dihitung lagi kerugian negaranya. Ini lebih parah lagi, Pak. KPPU yang mendapat mandat untuk menghitung kerugian negara akibat persaingan usaha yang tidak sehat, bukan masalah korupsi. Jadi hukum acaranya diambil kemana-mana. Nah, saya dikatakan korupsi karena Pertamina menjual tanker. Sampai sekarang orang-orang yang nggak ngerti juga selalu mungkin komen, oh itu yang dulu jual tanker gitu kan. Ya kan. Nah, dari situ diadopsi oleh DPR. Keputusan KPPU-nya di copy paste, DPR membuat pansus, Pak. Gila nggak? Ini bukan hanya kriminalisasi, it is a state crime, Pak. State crime karena lembaga negara ikut. Nah, dalam pansus DPR di copy paste dibilang saya harus dipenjara karena korupsi berdasarkan laporan KPPU. Dipanggillah KPK. Ketua KPK datang semuanya dan saya diperiksa. Semua diperiksa, diaudit. Lalu KPK laporan tidak ada kerugian negara. Ya. DPR pansus marah. Wah, KPK tidak profesional katanya. Dipanggil Kejaksaan Agung suruh ambil oper. Kejaksaan Agung ambil oper. Dia periksa-periksa tapi dalam tekanan pansus. Dan baru kali itu ya ada kasusnya KPK diambil sama jaksa. Jadi tujuannya memang membenjarakan seseorang, bukan mencari keadilan. Nah, akhirnya dengan tekanan Kejaksaan Agung menetapkan saya jadi tersangka, saya dicekal 18 bulan. Kalau itu kan nggak benar ya. Akhirnya apa? Kami terus, saya dengan lawyer dan semua teman-teman minta BPK untuk keluar laporan. Ya, walaupun udah keluar laporan sebelumnya, tapi nggak digubris. Makanya keluar laporan BPK bahwa tanker itu, penjualan itu tidak merugikan negara, tapi justru menguntungkan negara 54 juta dolar. Dan tanker itu sedang dibuat di Korea Selatan, Hyundai, dan sudah ada perintah pengadilan internasional untuk disita.
Kalau direksi Pertamina diam aja, disita ya disita, hilangnya lebih banyak lagi. Ya. Tapi dalam keadaan sulit mereka bisa menjual dengan untung, itu kan sesuatu hal yang patut mendapat acungan jempol ya, bukan dijadikan tersangka. Jadi memang setelah itu karir politik saya ya dihabisin di Iya, situ. iya. Karena saya sibuk aja ngurusin ini, masalah pengadilan ini. Nah, saya merasakan sekali apa yang dirasakan oleh Ira, yang dirasakan oleh Tom Lembong. Mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak generasi baru yang pandai-pandai, Mhm. ya, yang juga memiliki niat untuk mengabdikan diri di negara Republik kita ini. Ya, sepertinya contoh Nadiem kan dipanggil, ya. Udah bagus dia bikin Gojek, GoTo, udah banyak Iya, duit, heeh, heeh. suruh jadi menteri, akhirnya dipenjara Iya. gitu. Kasihan juga. Ya itu kan generasi di bawah saya lah, Mhm, generasi mhm, muda yang mhm. jangan sampai ini kejadian lagi. Akhirnya apa? Dengan kasus Ira, kasus Tom Lembong, kasus Nadiem, anak-anak muda pandai profesional tidak ada yang mau kerja Mmm. untuk pemerintah lagi atau di Indonesia. Akhirnya apa? Yang mengambil kesempatan ini orang-orang yang tidak becus Iya, semua, iya, iya, punya iya. mensreya yang tidak baik, ya, karena tidak memiliki kualifikasi yang baik. Negara mau jadi apa gitu Atau loh. kalaupun toh ini kemudian kalau dalam soal bisnis cari aman gitu ya, nggak Ya ada. cari aman aja, enjoy aja gitu Iya. loh. Hah? Nah, kalau dalam kasus Bang Laks kan Bang Laks melawan ya. Jadi ada upaya kriminalisasi, Bang Laks melawan. Sehingga kemudian berhasil. Dalam kasus Tom Lembong dan Ira ada yang meramaikan, Bang. Publik yang meramaikan. Tom Lembong tuh wah itu kenceng banget kan di medsos. Ira juga gitu loh. Tapi dalam kasus Nadiem ini kesannya kok kayak kurang ya, kurang kurang diramaikan. Itu menarik tuh bagaimana bahwa perlu ada yang menyuarakan gitu, Bang. Dalam kasus Bang Laks kan Bang Laks sendiri yang Ya, berjuang gitu. dalam kasus saya medsos belum ada, Pak. Lah itu makanya. Tidak ada medsos seperti ini. Tetapi kita mesti belajar dalam medsos itu keterbukaan siapapun nggak bisa semena-mena, Pak. Mhm, mhm. Rakyat itu akan merespon ya dalam gayanya dia sendirilah, bisa ada yang salah, ada yang dibayar, ada enggak, Iya, iya, iya. ya. Jadi, eee, Tom Lembong karena ada kasus katanya ada unsur politiknya, dia Iya, iya. mendukung kandidat lain gitu loh. Nah, Ira juga menggunakan, banyak didukung oleh, sosial media, orang-orang yang, tidak menyukai atau tidak mendukung keputusan Iya. seperti itu. Terutama karena setelah tahu bahwa ternyata kasusnya, tidak ada kejahatannya di situ gitu. Tidak ada mens reanya. Mens reanya, iya. Jadi itu yang kemudian publik itu tersentuh gitu loh, rasa keadilannya itu, Bang. Sama dengan Tom Lembong juga tidak ada mens Betul, reanya. betul, iya, iya. Nadiem juga tidak Tidak ada ada, iya mens betul. reanya, ya kan? Dan yang membedakan Nadiem, mungkin Nadiem merasa dia kan anak muda lulusan Harvard yang biasa di sana bekerja tanpa nonsen, ngapain Mmm, mhm, pakai mhm. kampanye-kampanye, "Gua nggak salah," katanya, ya. Tapi di Indonesia nggak bisa seperti itu, Ya, ya, quiet diinjak kita. mhm, mhm. Nah, ini juga ya kasihan juga sih, tapi mungkin kembali apakah kita mengharapkan Prabowo mengeluarkan abolisi lagi atau apa, amnesti atau yang rehabilitasi, saya nggak tahu. Mmm, Tapi mudah-mudahan, aparat penegak hukum bisa belajar dari kasus Tom Lembong dan, Ira Ira, ya. untuk Nadiem ya. Makanya tadi saya katakan pemberantasan korupsi kita dukung penuh, ya, tapi pemberantasan korupsi bukan semata-mata memenjarakan orang, Mhm, mhm, ya, tetapi menegakkan keadilan juga. ya. Nah itu untuk sampai ke situ, Bang, itu kan berarti tidak cukup hanya misalnya solusi-solusi yang, rehabilitasi atau abolisi, itu kan solusi-solusi yang last resort, ya kan? Tapi selama yang pasal atau aturan yang mendasari jaksa dan KPK merasa berwenang untuk menentukan kerugian negara itu masih dipakai, kan itu potensially akan muncul lagi kasus-kasus semacam itu. Nah itu gimana menurut Bang Laks cara Begini, mengatasinya? sampai presiden mengeluarkan surat keputusan seperti itu, berarti kan presiden tidak setuju kan. Hmm, Itu ya, kan harus dibaca.
sebagai peringatan dari presiden. Bukan hanya, itu kan surat aja gitu loh. Ya, harus di-follow up dengan upaya perbaikan. Ya kan, presiden kan tidak mungkin mengatakan semua aparat penegak hukum termasuk hakim, jaksa, ya, harus nurut, itu juga nggak boleh dong. Ya, ya, Ya ya. itu kan intervensi. Intervensi itu kan tidak baik. Karena, hak prerogatif presiden biasanya diambil secara subjektif dan, eee, ya secara subjektif pada umumnya, ya. Tapi dalam hal penegakan hukum, presiden kan ingin economic growth 8%. Ya. Pertumbuhan ekonomi 8% kalau para pelaku bisnis pada ketakutan, kalau jaksa dibiarkan menghitung, kerugian negara, itu menjadikan iklim usaha di Indonesia sangat mengerikan, Pak. Tidak ada yang mau bisnis di sini, orang dalam negeri aja nggak berani, apalagi orang investor asing. Nah, ini yang mungkin message dari presiden itu yang harus ditangkap, ya. Memang tidak bagus kalau sering-sering dikeluarkan hal seperti itu. Saya juga kurang setuju, berarti apa, sistemnya rusak. Betul. Ya, akar permasalahannya dibiarkan begitu. Dan presiden juga kalau tidak bertindak berarti membiarkan hal itu. Padahal yang memiliki mandat untuk membangun negara ini dipilih oleh rakyat kan presiden. Ya. Presiden bersama menteri-menterinya, bersama pejabat publik. Dan ketika pejabat publik mengambil keputusan, lalu diveto oleh aparat penegak hukum, itu kan udah nggak karuan. Ya. Kecuali, selalu saya bilang kecuali ada tindakan-tindakan pidana seperti Ya. korupsi, fraud, pemalsuan, dan mencelakakan orang dan lain sebagainya. Kalau itu memang harus ditindak. Harus gitu ya. itu. Ya, ya. Tapi yang harus diambil pelajaran itu KPK dan Kejaksaan harus bisa menangkap message dari presiden. Ya, saya juga mengusulkan, bahkan saya banyak ditanya juga karena mungkin saya mantan pejabat Menteri BUMN. Saya juga pernah mengalami hal yang serupa tapi tak sama, tapi benar-benar hampir sama lah. Ya, ya. Malah lebih gawat lagi dulu, nggak ada kriminalisasi juga. kriminalisasi. Gimana kalau Anda Google nama saya dipanggil kejaksaan masih ada tuh. Iya kan? Itu gimana coba? Nah, dengan itu banyak yang tanya kepada saya, tapi saya pikir ada baiknya Presiden Prabowo eksekutif dan juga yudikatif, ya, Mahkamah Agung dan Kejaksaan, aparat penegakan hukum untuk mengambil sebuah keputusan bersama, pedoman untuk penanganan kasus-kasus seperti ini, gitu loh, supaya tidak terulang lagi. Ya, ya. Kan tidak mungkin kita juga menyalahkan presiden, kok ikut campur terus, Iya, betul. ya kan? Ya kalau nggak ikut campur, seenak-enaknya gitu. Itu yang saya harapkan sih. Tapi ada kasus IRA, ada hakim agung yang ngerti itu, ketua dissenting pengadilan, opinion, dissenting itu ya. opinion. Jadi kasus-kasus yang sama ini dalam BUMN sebetulnya banyak sih. Kalau di kasus swasta tidak terjadi. Karena kerugian, kalau direktur perusahaan swasta bikin kerugian ya nggak dipidana. Ya, itu Ya. urusannya perusahaan. Iya, urusan gitu ya. perusahaan memang sudah diberikan yang semacam discretion sebagai business judgment rule yang sudah disepakati bersama gitu loh. Ya semoga aja ini tidak terjadi lagi nih soal kebijakan kriminal gitu. Jadi tidak ada lagi kebijakan yang dikriminalisasi gitu. Kebijakan publik ya Bang. Tidak ada kebijakan publik yang dikriminalisasi dan tidak ada. Dan business judgment rule. Iya, business judgment rule yang dikriminalisasi. Oke, terima kasih Bang Laks atas obrolannya. Dan ya udah kita nggak usah ngomong politik dulu. Biasanya kalau Bang Laks selalu ngomong politik. Sampai di sini dulu. Terima kasih pemirsa. Sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.